Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah di kelas 3 Salafiyah Ula Islamic Center Binbas. Tayyib, kita mulai pelajaran pertama tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu mengerjakan puasa atau menjalankan puasa. Puasa itu dibagi menjadi dua macam sesuai dengan jenisnya, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Dan secara hukumnya juga dibagi menjadi dua, wajib dan sunnah. Adapun puasa wajib adalah puasa yang dikerjakan pada bulan Ramadan atau biasa kita sebut dengan puasa Ramadan, yang kita kerjakan selama 1 bulan lamanya, bisa berjumlah 29 atau 30 hari sesuai dengan jumlah hari pada pada bulan tersebut. Selanjutnya, jenis puasa yang kedua adalah puasa sunnah. Sesuai dengan namanya, maka hukumnya pun sunnah. Puasa sunnah, maka hukumnya juga sunnah dalam mengerjakannya. Dan rinciannya macam-macamnya ada 3. Yang pertama adalah puasa Senin Kamis, puasa yang dilakukan pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian puasa Daud, puasanya Nabi Daud yang dikerjakan sehari berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak, seperti itu. Yang terakhir adalah puasa Ayyamul Bid, biasanya dikerjakan pada 3 hari khusus selama berturut-turut, yang mana tanggalnya biasanya sudah tertera di setiap bulannya, atau biasanya berada di pertengahan atau akhir-akhir pada bulan-bulan Masehi, seperti itu. Biasanya 3 hari ini dilakukan secara berturut-turut untuk Ayyamul Bid. Kemudian bagi yang meninggalkan puasa, maka dia berkewajiban untuk menggantinya di bulan-bulan yang lainnya, atau biasanya disebut dengan qadha, mengqadha puasa di hari yang lainnya. Kemudian rukun Islam yang berikutnya, rukun Islam yang keempat adalah membayar zakat. Zakat itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah atau zakat fitri yang kita sebut dan kita kenal, dan zakat mal. Adapun zakat fitri atau zakat fitrah, maka pembayarannya berupa makanan pokok, bisa berupa beras, gandum, kurma, dan makanan pokok di mana dia tinggal di daerah tersebut. Maka dari itu kita bisa membayarnya jika di Indonesia bisa menggunakan beras, adapun jika di Saudi Arabia bisa menggunakan gandum atau kurma. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal atau zakat berupa harta atau kekayaan yang kita miliki. Jadi zakat mal adalah zakat yang dibayarkan selain dari makanan pokok. Bisa berupa uang, bisa berupa benda-benda yang kita miliki, kekayaan kita, bisa memiliki harta kita dan lain sebagainya. Yaitu contohnya bisa berupa harta berupa uang atau semua harta selain makanan pokok. Ini adalah jenis-jenis zakat mal. Kemudian tujuan kita membayar zakat adalah kita mensucikan diri kita dari hak-hak milik fakir miskin. Oleh karena itu, maka zakat fitrah maupun zakat mal itu nantinya akan diberikan kepada fakir miskin agar mereka bisa bahagia dan bisa menyambut Idul Fitri dengan sukacita, sama seperti orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Kemudian pelajaran yang terakhir yaitu tentang rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima yaitu kita diperintahkan untuk haji ke Baitullah Haram atau ke Mekah dan Madinah, menunaikan haji. Haji itu wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Kemudian sekarang kita perlu ketahui, siapa sih orang mampu itu? Orang yang mampu adalah yang pertama orang yang memiliki uang atau memiliki harta, yang mana uang tersebut bisa ia gunakan untuk pergi berangkat ke Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua adalah orang yang sehat secara jasmaninya.
Sehat jasmani apa? Badannya kuat, sehat, tidak sakit-sakitan. Karena apa? Tujuannya mereka sehat adalah nantinya badan itu akan ia gunakan untuk beribadah kepada Allah ketika mereka semua berada di tanah suci. Mereka akan melakukan tawaf, melakukan sa'i, melakukan semua amal-amalan haji yang mana itu sangat dituntut memiliki badan yang sehat, badan yang kuat. Kemudian ada istilah namanya Haramain. Haramain adalah Makkah dan Madinah. Jadi Haramain adalah dua kota yang disucikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ada peperangan, kejahatan dan perusakan di dalamnya. Demikian penjelasan dari Ustadz pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diambil pelajaran serta materi yang Ustadz sampaikan bisa menjadi bahan pembelajaran nantinya untuk persiapan ujian-ujian yang akan datang. Barakallahu fikum. Ustadz akhiri, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.